billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni, sambung kumahat, An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillah. Yang sudah hafal berarti usianya sudah di atas 40 tahun. Udah lewat. Yang belum hafal berarti usianya belum sampai 40 tahun. Insya Allah tetap dihafal ya Bunda ya. Gak akan kita tanya. Akan seperti ini terus karena ini doa yang sangat luar biasa. Umahat, untuk pertama dan utama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama nikmat yang masih dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk datang ke majelis ilmu. Apalagi di hari pagi. Jangan sepele. Ini merupakan suatu pertanda dari Allah. Allah sudah mulai mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi yang pertama itu Bu, ya, ciri-ciri orang yang dosanya sudah mulai diampunkan oleh Allah itu adalah mudah untuk mendatangi majelis ilmu. Walaupun tadi perjuangannya sangat luar biasa kan, pagi ya, dan sebagainya. Kenapa? Pontang panting pagi dulu. Nah, ini dia ngaku dia pontang panting kali ya. Memang begitu nih, tapi ini pertanda insya Allah Allah sudah melihat dulu. Yang kedua, mereka punya rasa nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mudah untuk datangi majelis ilmu. Yang kedua, merasakan nikmat di dalam beribadah. Nah, ini nggak tahu kita nih. Kadang-kadang terasa, kadang-kadang nggak terasa. Yang ketiga, ya, salah satu tanda Allah sudah mulai mengampunkan dosa kita, sudah ringan untuk mendekati orang-orang soleh. Ya. Kenapa di giliran saya mati terus nih? Goyang, apa bawahnya itu goyang. Ya Bu ya. Jadi kalau kita sudah mulai dekat dengan orang-orang soleh, insya Allah itu pertanda Allah sudah mulai mengampunkan dosa kita. Cuman berat. Ibu mana senang berada di sisi orang soleh, tapi ibu rengking pencet, kata orang Melayu. Sehingga datang ke tempat-tempat mereka ini merasa minder. Kok aku yang paling begini ya, baca Qurannya paling gak bagus gitu, kemudian ilmunya paling sedikit gitu. Itu lebih baik dibandingkan ibu nomor 1 di antara orang-orang yang lemah. Kita mau yang mana? Yang paling pencet. Nomor akhir tetapi dikelilingi orang-orang kuat. Jadi ini salah satunya majelis sakhofah nih lah. Majelis yang menghambakan diri kepada Allah, merasa kecil kalau duduk di sini, merasa kurang ilmunya ketika di sini. Banyak orang baca Qur'annya di atas kita, ini menjadi motivasi. Ini yang lebih cepat hijrah kita nih, berada di orang yang kuat tapi kita yang paling lemah. Kalau kita kan maunya biarlah lemah tapi aku nomor 1 loh. Namanya manusia kayak gitu. Ya, nomor 1 di antara orang yang lemah. Semoga ibu sabar di sini. Ya, tidak bisa dipungkiri syaitan ini tidak akan suka ketika kita mendekat dengan orang-orang yang soleh. Nah, jadi yang kecil-kecil jadi masalah nanti. Karena syaitan sudah memang gak suka melihat orang yang berkumpul dengan orang-orang soleh. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah.
Baik, Mahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Kemarin sampai Menggendong anak kecil. habis tapi itu nih. Habis. Cuma 2 berarti ya. Menggendong dan memikul anak kecil saat sholat. Menangis, mengeluh 2. Ya 2 aja. Semalam tuh longkah-longkah. Aurat. Itu ditandain dulu ya. Saya mau bahas sholat dengan 4 mazhab. Itu dulu kayaknya. Ini nanti akan kita lanjutkan. Tapi saya akan bahas cara-cara sholat atau sifat sholat Nabi. Kita akan belajar 4 mazhab. Ini dulu ya. Ini penting ya. Tapi itu ditandain ya nih. Ini pasti saya akan itu. Di situ nggak ada 4 mazhab. Oh enggak. Nggak ada. Sampai Udah saya situ. cari, sudah saya rangkum ini. Apa judulnya Ustaz? Cara-cara sholat lah. Cara-cara sholat kan gerakan ya. Cara-cara sholat menurut 4 imam mazhab. Nanti ini banyak keanehan-keanehan nih. Kan ibu ngakunya Syafi'i kan? Ngakunya, kita buktikan. Benar nggak cara-cara kita selama ini sholatnya dengan Syafi'i? Ini nanti tetap saya lanjutkan. Makruhnya kita belum kan? Belum. Masih mubahnya. Tapi kita bahas ini dulu, ini yang terpentingnya. Karena saya sudah rangkum, makanya kita sampaikan dulu. Yang pertama, kapan niat di dalam sholat? Itu dulu kan? Saya tanya ibu baca niat kapan? Ketika takbiratul ihram. Takbir. Ada 2 Takbir. Sebelum apa pas takbir bosnya? Pas takbir. Ada lagi yang lain? Ibu sebelum. Ada lagi? Sebelum sholat. Sebelum sholat. Ya benar. Ayo kita rapikan. Akunya Syafi'i. Niatnya sebelum sholat. Yuk kita bacakan pendapat para ulama. Ada 2 pendapat saja Bu. Yang pertama, Imam Maliki, Hanafi, dan Hambali. Kalau 3 imam ini berpendapat, catatnya baik-baik ya Bu ya, karena ini mazhab nih. Nanti ibu terbalik-balik. Maliki, Hanafi, Hambali. 3 tuh Bu Nur. Mereka nih kalau niat sholat itu beberapa saat sebelum takbir. Nah, jadi kalau Arab tuh sukanya niat itu sebelum takbir memang. Makanya kalau imam-imam Arab itu Allahu Akbar-nya tuh nggak panjang. Allahu Akbar. Jadi memang niatnya itu sebelum Takbir. Maliki, Hanafi, Hambali. Nah, tinggal satu lagi pendapat siapa? Syafi'i. Syafi'i ini dia kalau niat di dalam sholat muqaranah baina takbiratul ihram. Muqaranah apa Pak? Bersamaan. Ketika Allahu Akbar, disitulah dia niat. Tapi timbul pertanyaan, kayak mana kita Allahu Akbar usolli fardhu maghribi salasa rakaat? Gimana tuh Zah? Dalam hati. Tapi ibu jangan bingung ya. Gimana nih Zah? Selama ini salah? Nggak salah. Cuman ibu ngambil pendapat Hanafi, Hambali, dan Maliki. Kita kan mau merapikan nih. Kalau sudah belajar fikih, kita berusaha satu mazhab dan satu ibadah. Kalau ibu maunya maketnya Syafi'i, ayo Syafi'i kan dari awal. Bisa dipahami sampai sini Bu? Sekarang yang kedua, kita bahas betul beruntun dari awal. Hukum melafazkan niat. Biar nanti nggak tanya-tanya lagi nih.
Syafi'i, catat dulu. Syafi'i ini imam kita nih, dia paling populer di dalam melafazkan niat. Nah, jadi imam yang setuju dengan melafazkan niat itu hanya Syafi'i. Sunnah untuk menguatkannya. Dia pendapat hanya sunnah ya. Sunnah untuk menguatkan lafaz tadi agar tidak was-was. Tetapi melafazkan niat bukanlah niat. Nah, itu yang mau kita rapikan, Bu. Melafazkan niat bukanlah niat. Karena niat itu gimana? Fil qalbi. Cuman Syafi'i populer dengan niat itu dilafazkan supaya nggak was-was saja gitu. Tapi ditekankan lagi dalam Syafi'i, ya, melafazkan niat bukanlah niat. Ini kita rapikan Ibu, karena kita orang-orang Syafi'i ini kalau niat yang nggak dilafazkan dibilangnya orang salah ajaran. Padahal Nawawi yang udah tahu. Ya, kok dia nggak baca niat sih? Kalau Syafi'i dia memang dikenal dengan ya, melafazkan niat di dalam ibadah sholat. Ibadah apa saja juga begitu dia Syafi'i. Tapi sekali lagi Bu, tidak ada korelasinya dengan niat. Dia melakukan itu hanya untuk menghindari was-was. Gitu Bu Nur. Kalau sama ini kita bilang niat itu hanya di dalam hati, kan gitu kan Ibu kan jadi ragu, makanya kita sampaikan mazhabnya. Lapang hati ya, berlapang hati kita jadi kalau dengerin. Iya. Makanya saya bilang Bu Nur, orang yang nggak belajar fikih dia sempit, jumud. Yang tahu dia benar aja, orang salah. Tapi kalau kita sudah belajar fikih ini berlapang hati dengan orang, semakin berilmu Ibu, semakin tawadu. Kalau kita nggak berilmu, lihat orang yang salah aja sedikit beda dengan kita, apa ajarannya? Tapi sekarang Ibu pasti lapang. Oh ini, karena tidak ada jaminan ibadah kita diterima oleh Allah, ibadah dia tidak diterima, tak ada. Dia pula yang bilang tak sah tuh sholatnya. Kecuali ibadah rukun gitu, yang nampak gitu ya. Syafi'i. Hanafi dia lebih keras lagi. Tidak disyariatkan niat di dalam lisan. Nah, ini orang Arab nih, dia niat itu cukup dan mati. Tidak disyariatkan niat di lisan. Berarti apa Bu? Dia lebih condong kepada hati. Ibu jangan habis belajar fikih Ibu bilang gini ya, belajar aja lah yang dulu lagi nggak ribet lagi. Sejak belajar fikih di sekolah ini semakin ribet. Salah. Ambil aja lah apa yang Ibu yakini. Salah. Kan kalau Ibu ngomongnya gitu kan? Mana yakin dengan hati aja lah. Makanya saya kalau kajian fikih itu berat kok. Gak cocok kami dengan Ustazah Fani ini. Ada juga yang bilang cocok dengan Ustazah ini. Masa dia cocok-cocok kan syariat? Kita hanya menyampaikan. Ini harus disampaikan dibandingkan kita hanya menyampaikan fikih Syafi'i saja. Kan ada begitu kan, kitabnya begitu Bu. Ada Syafi'i aja. Kenapa kita harus bahas 4 mazhab ini? Supaya Ibu lapang dengan orang. Supaya nanti Ibu pergi umroh, pergi haji, nggak terkejut dengan macam-macam orang tuh. Tuh ya. Tapi tetap Bu, ambil Syafi'i. Nah, saya tetap ngajak. Kenapa? Karena kita memang diajarkan dari kecil fikihnya Syafi'i. Tapi kita rapikan mana yang sifat Syafi'i betul. Maliki tidak dilarang, tapi lebih baik ditinggalkan. Hampir sama aja, cuman tadi Hanafi agak keras dia. Tidak dilarang, tapi lebih baik ditinggalkan.
Hambali ini dia bilangnya tidak mustahab, berarti tidak disunahkan, berarti ngelarang juga. Tidak mustahab itu berarti tidak disunahkan. Kalau Maliki tidak dilarang tapi lebih baik ditinggalkan. Kalau Hambali tidak mustahab, tidak sunnah. Tapi kita mau pakai mana, Zah? Kalau ibu sudah terbiasa dengan Syafi'i ya nggak apa-apa, biar ibu nggak was-was misalnya. Iya. Tapi dia hanya itu, Bu. Hanya tidak was-was aja. Cuman jangan sampai ibu bilang kalau kita Syafi'i pakai niat apa? Niatnya dilafazkan, enggak juga. Syafi'i juga membolehkan niat itu tidak dilafazkan gitu. Cuman dia tadi kan sudah bilang kan, apa yang sudah diniatkan itu di dalam hati, tapi agar tidak was-was makanya dia membacakan. Tapi melafazkan niat bukanlah merupakan dari niat. Kalau ini nggak masalah nih, ibu mau baca, mau tidak aman karena Syafi'i cuma populernya aja yang disampaikan. Intinya tetap dalam hati niatnya. Iya, tetap dalam hati. Tapi kayaknya dilafazkan tuh agak susah, Zam. Bersamaan dengan Iya, makanya kita rapikan fikih ini, makanya kita sebutkan. Mungkin dalam ibadah lain bisa dilakukan. Ini kan banyak dalam sholat aja, Bu. nggak boleh di hati. Kayak zakat tuh Syafi'i kan yang berpendapat memang melafazkan. Nah, inilah karena kategorinya tadi gitu. Bisa dipahami ya, Bu Ratna ya? Makanya Indonesia tuh kalau lomba takbiratul ihramnya tuh panjang ya. Allahu Akbar. Panjang kan? Membersamai niat itu. Membersamai niat tadi. Kalau nggak membersamai niat panjang banget takbir. Niat udah di awal-awal. Terbayang ya, Ahmad ya? Oke. Selanjutnya, cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemarin kita sudah berbicara rukun, wajib berdiri bagi yang mampu walaupun dia pakai kursi roda, walaupun dia pakai tempat duduk. Kalau dia sanggup berdiri untuk takbiratul ihram, wajib hukumnya. Paham ya bahasa saya? Kalau ada orang yang pakai tempat duduk tuh, Bu, dia takbiratul ihram pun duduk aja dulu. Nggak ada berdirinya dia. Wajib berdiri dulu. Habis itu baru duduk. Kan kita tuh nggak sanggup itu ruku dengan sujud ajanya. Itu wajib ya. Nggak, kita kasih tahu sama mama kita, orang tua kita, berdiri dulu ya, Ma. Habis itu baru dia mau duduk, silakan. Karena takbiratul ihram itu kan ruku. Wajib berdiri bagi yang mampu. Cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu nggak sembarangan angkat. Angkat dulu, Bu. Allahu Akbar, tetap di situ. Telinga. Bahu. Kalau kami bahu segini. Beda-beda kan? Merasa pula yang paling baik. Kita rapikan yuk. Cuman ada dua. Jangan buat yang lain, Bu. Di dalam fikih cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu ada dua cara saja. Yo, Hanafi dan Syafi'i. Kayak mana dia? Imam Hanafi ya. Ya. Hanafi, Syafi'i. Ini dia duet. Gabung dia. Nah, yang pertama pendapat Hanafi dan Syafi'i. Dia ada dua pendapat aja nih. Nah, ini orang Syafi'i ya. Gimana caranya kalau Syafi'i itu takbiratul ihramnya tuh? Sejajar dengan kedua telinga. Mana yang Syafi'i? Ini kan? Sejajarnya jompol tuh, Zah, bukan? Jempolnya, Oh, bukan ibu. awak pikir ujung jari, Jempolnya. Zah. Allah, kan begini Bu banyaknya. Sampai di sini. Nggak apa-apa. Tapi ini jempol minimalnya bagus tuh, Bu ya. Minimal jempolnya menyentuh daun telinga. Standarnya. Standarnya itu. Kirain setelinga tuh ya ujung ini sampai telinga. Iya. Kami pikir ujung jari yang tertinggi di telinga. Oh gitu. Itu sering lihat Bapak.
Kalau bisa ngagaknya gini. kalau dalam pikiran selama ini nih laki-laki segini, perempuan segini gitu. Ya makanya kita rapikan. Ah, itu. Ya. Mana tadi kalimatnya? Ya, sejajar dengan kedua telinga, minimal jempolnya menyentuh daun telinganya. Berarti kan ini kan nyentuh dia kan, Bu Nur? Kalau ini ya ke atasan nih. Nah, gitu kan. Sejajar dengan kedua telinga apa susah? Minimal jempolnya menyentuh daun telinga. Tapi kita rapikan, Bu. Hukum mengangkat tangan ketika takbiratul ihram rukun apa sunnah? Rukun. Kan? Mengangkatnya sunnah. Angkatnya sunnah. Takbirnya ada. Ya. Takbiratul ihramnya yang wajib. Allahu Akbar. Ada orang yang bersedekap? Ada. Ya. Oh, gitu. Ya. Angkat tangannya. Angkat tangannya sunnah, takbirnya yang wajib. Lafaznya wajib. Masya Allah. Cuman Bu, maaf ya, selama ini kan kita diajarkan tuh bercampur antara sunnah dan rukun. Kayak rukun gitu kan. Nah, tapi kemarin ada ibu jamaah yang bertanya, anaknya sekolah di IT, bagus juga. Ada dia menyampaikan sunnah muakkad dengan rukun. Jadi doa iftitah itu cara mutabaahnya sunnah muakkad. Ya. Tapi saya nggak setuju, Zah. Karena saya ditanya pas ngisi di kantor pajak tuh, kenapa ibu nggak setuju? Ya akhirnya anak-anak nggak baca doa iftitah. Ya makanya kita dari sekarang harus dibagi-bagi itu supaya kita tahu kondisinya itu, statusnya ini sunnah muakkad atau wajib atau makruh atau apa. Jadi itu diklasifikasikan. Bagus. Jadi dia jadi gimana, Zah? Pantesan anak-anak tuh sholat Allahu Akbar kok cepat kali dia nggak baca doa iftitah mah, gitu ya kan? Karena doa iftitah itu hukumnya sunnah muakkad. Kita memahamkan kepada anak kita sunnah muakkad itu sunnah yang sangat sayang loh dek kalau ditinggalkan. Pemahaman itu yang harus kita sampaikan. Harus tahu ilmunya. Apa Bu? Harus tahu ilmunya. Iya, harus tahu ilmunya. Saya dengan anak saya juga berdebat, Bu Nur. Muslim itu fikihnya tuh lebih dalam dia mempelajarinya. Jadi dia kalau udah sampai rumah itu Muslim, Umi nggak setuju Muslim jamak lagi. Ini Rusyid Syafi'i. Memang betul yang disampaikannya tuh. Tuh kata abinya biarkan aja. Kalau dia punya ilmu melakukan itu, diam aja. Tapi dia punya dalil, harus punya ilmu. Kita tahu Bu, teman kita maunya kalau udah sampai rumah janganlah jamak lagi, kayak gitu. Sholat seperti biasa. 3 hari dia tuh kalau udah sampai rumah tuh dia jamak Bu. Di atas 3 hari baru ke masjid. Biarkan aja lah kata abinya. Memang iya pula Syafi'i pula dia ambil pendapat yang paling sahihnya gitu kan. Ya kalau kita nggak mengerti susah mengimbanginya Bu. Ya. Itu pendapat siapa tadi Bu? Hanafi dan Syafi'i. Ada hadisnya ini dari hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Idza iftataha as-salata kana yarfa'u yadayhi mankibayhi. Ya. Kemudian An Malik bin Huwairis kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhazi bihi ma uzunaini. Ini dia dalil yang Hanafi Syafi'i ini. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, Maliki. Sejajar dengan bahu. Nah, itu tadi kita kan. Tadi Ibu ada yang begini, ada yang begini, kayak gitu. Apa? Kalau kami antara Maliki dan Syafi'i. Tadi saya lihat Ibu gini pula. Ini yang mana nih? Apa maksudnya? Enggak di telinga, enggak pula di bahu. Ini yang bahu kan? Baik kita rapiin. Pertengahan namanya Zah. Anda Maliki sendiri. Ini Maliki. Kalau ini Oh. Nampak imam-imam Masjidil Haram tuh Zah, kalau pas lagi live itu kan di sini aja Iya, begitu. segini. Allahu Akbar. itu dapat siapa? Ya nggak tahu. Maliki ya. Oh Maliki. Maliki dan Hambali. Iya
Maliki Hambali. Hambali itu, ini Hambali, catat Hambalinya. Kenapa ya Bu? Baru tahu sekarang ya? Hambali, dia begini Bu Nur, kalau Hambali itu boleh 2 cara. Oh boleh. Oh. Boleh 2 cara dia. Dipisah aja ya. Iya, boleh dengan 2 cara. Mau sejajar dengan bahu atau pundak atau sejajar dengan kedua telinga. Yang Bali tadi ya. Dua-duanya. Masjidil Haram itu dia ini kok walaupun sedikit tapi dia sejajar dengan bahu tuh Bu. Allah, bahkan bahu nih. Iya. Standarnya ujung jari. Iya, ujung jari sebahu. Oh iya ya mungkin ya. Kita lebar kali memang bukanya. Kita gini. Kalau haram itu gini aja dia. Ada gini ya, benar. Tanda gitu ya. Caranya Kalau dua. Imam Syafi'i Oh, iya. sejajar dengan daun telinga, jempol menempel di daun telinga. Kalau Maliki Sejajar bahu. sejajar dengan bahu. Kalau Hambali sama Hambali lagi bilang kan? Imam Hambali. Nah, kalau Hambali boleh dua-dua. Dua-duanya. Pertahankan Bu, kita pakai Syafi'i ya. Kalau enaknya enak pakai Maliki. Makanya kalau berbicara enak kan gitu. Iya. Kalau kita pakai mukena, pakai Syafi'i ini perjuangan. Iya, itu agak ribet. Ibu mau ngambil mana? Mau ngambil Syafi'i atau ngambil yang lebih mudah? Tergantung situasi. Nggak mau nih, kalau dari awal sudah Syafi'i dari bawah. Ya gimana Bu? Kita di dalam mukena Iya, di dalam mukena tangan di luar. Lambai-lambai lah tangan di luar. Iya. Tapi di luar pun Oh, sampai kayak gini dia. Iya. Hati-hati. Apa dah? Usia sudah 50, ilmunya masih segitu. Gak apa-apa, yang penting kita jadi nikmat. Yang mau kita dalami yang Syafi'i aja dulu. Jadi kita perbaiki, kita mau yang di Syafi'i. Dari takbir tadi, mulai dari niat, dari kita sudah Syafi'ikan. Boleh. Nanti saya rapikan lagi. Perempuan itu sunnahnya seberapa derajat membukanya. Nanti satu-satu dulu ya. Dalam ini Bu. Berapa kali pertemuan? Sebenarnya Ustazah, Ada yang begini, ada yang begini. Ini mau kita terangkan nanti. Mana yang paling baik, ya? sebenarnya Ustazah dulunya itu Ustazah. Ini dulu pakai itu. Ya, tapi pertengahan itu kan ada kajian-kajian. Itu Ustazah jadi agak ikut gitu. Membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pergerakan sholat. Dulu memang ini gitu Ustazah. Waktu di pesantren memang begini kan. Sama. Itu kan begini. Umi diajarkan gimana di pesantren gitu? Iya. Pesantren kan begini. Iya. Rata kan begini. Hmm. Tapi setelah mendengar pengajian apa tuh pengajian sunnah dan pengajian Ya sama. gerakan sholat itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Memang iya. Sifat sholat Nabi namanya. Terus jadi pakai tadi pakai kayak gini, jadi tidak menghina orang itu. Kadang ada yang renggang, ada yang gini karena udah tahu gitu gitu. Bagus lah Nah, ada ya. kan begini ya dirata. Kalau Bapak itu begini juga gitu kan. Gak apa-apa nih, gitu kan? Kan gak ada yang salah kan? Iya. Cuman kita Gak ada kembali yang kepada adab. Adabnya tuh kan kalau bisa satu ibadah satu mazhab. Tapi kalau Umi tanya saya, sah sholat orang kayak gitu? Sah. Jangan bilang nggak sah, tetap sah. Meskipun orang tuh begini, meskipun kita begini, sah. Cuman kita mau orang yang lebih berilmu lagi, ya kalau bisa satu mazhab lah, satu ibadah. Kalau dulu memang terpengaruh dengan kajian yang sebelum dengan Ustazah memang Nggak apa-apa juga Bu, nggak ada yang salah. Cuman karena saya orang fikih, ya saya lebih suka menyampaikannya dengan mazhab seperti ini. Tapi ada juga Bu harokah-harokah yang dia langsung mengajarkan kepada iya itu. madunya itu dengan satu fikih seret, tanpa memang tidak ada mazhab gitu. Iya. Itu juga nggak apa-apa nih, karena awak campur-campur kajian dulu kan jadi. nggak ada salah nih, itu nggak salah. Nah, yang salah itu yang nggak sholat. Terus kalau ibu lihat orang sholat, kalau ibu merasa sempurna itu salah. Itu dia. Sebenarnya gini, dengan kita belajar ini lah yang unik, kita jadi Biar lapang rapi, dengan orang. Merapikan tuh Ustazah. Ya.
Perbedaannya cuma bukanya aja nanti, Bu. Karena perempuan ini fitnahnya besar dia. Membukanya pas sujud nanti ya. Nanti saya rapikan. Membukanya kalau laki-laki itu dia agak renggang. Kalau perempuan dia agak katut di sini menyentuh dengan perut gitu misalnya nanti kalau sujud, dan biarkan seekor anak kambing masuk. Nanti jangan sekarang ya setelahnya. Nanti emosi. Apa? Dari anak kambing panitia. Kalau sama memang sama ya, Bun. Gerakan takbirnya sama, laki-laki perempuan, bersedekapnya sama, cuman bukanya aja nanti yang nggak sama. Bukanya. Lupa tadi saya dari awal. Ini ulama sepakat ya, membuka kaki ketika kita ingin sholat itu sejajar dengan bahu. Bahu ya. Sudah paham ya? Laki-laki perempuan bahu. Nah, ini Agak lemah lagi. laki-laki kan ini agak lebar memang boraknya. Ini bahunya dia. Agak tekangkang. Kalau kita ini kan nggak bahu nih. Ya kita rapiin, Bu. Ini Kalau bahunya gendut. ini nggak bahu nih. Lurus Tapi menghadap biasanya kiblat. kalau laki-laki ini kelingking menyentuh sama kelingking orang lain. Bukan laki-laki aja, nih perempuan juga. Bukan kelingking. Saya punya sejarah gini, Za. Dulu kan Bener berdiri. ya sholatnya kan seperti biasa, Za. Pas saya sholat di RJ itu kayaknya ada Bagus. agak risih gitu kan. Karena belum tahu ya, Za, karena belum tahu. Mereka tuh menyentuh kelingking gitu, Za. Karena risih gitu kan. Bukan Za, kelingking. gitu kan. Terus menyentuh kelingking. Enggak. Kelingking kita Keling- diambil. Memang dikejarnya kita. Itu yang paling benar. Memang itu perbedaannya nggak ada, Mi. Memang Oh, benar, itu Mi. sama, ya. Jadi kalau ada kawan ibu di RJ di mana Iya. aja, kalau dia menyentuh ibu seperti itu, dia sama ini. tahu Ya, dengan tahu dia, Za. ini saya SSL, ini L. Tengok, Bu. Ya. Nggak, tengok nih. Yuk, kita Oh, iya. nih. Ini yang sempurna tuh. Tapi lihat. Kenapa? Nah, ini lah yang kenapa Indonesia besar banget? Allah kasih dua kelebihan sama perempuan, satu di sini, Kok kaki satu dulu di nampak. sini. Bisa nggak saya dengan Bu Nur kayak gini? Ini tahap awal perjuangan nih. Kalau nggak kaki beliau yang krek nanti dengan saya. Itu memang benar, Bu Mon. Kalau size-nya L sama L bisa, tapi SSL sama L ini nggak bisa nih. Iya kan? Kasihan kan? Sakit nih beliau. Iya, yang sempurna tuh begini nih. Tapi dalam hadis Ibnu Abbas, kalau nggak salah saya tuh, jangan menyusahkan saudaramu ketika sah. Makanya perempuan lebih dikenal ininya. Apabila sebelahnya XXL baru sudah menyentuh, berarti ini boleh. Kakinya boleh? Lalu Tetap apalah ya, berusaha dulu ya, Bu ya. Emang benar nih. Iya, memang makanya sempurna mereka kalau Bapak-bapak kenapa bisa dia? Ini tuh nggak seperti kita loh. Memang dia agak renggang. Ini pakainya bisa rapat beliau. dia maju di depan. Nah, dia di sana. Kalau kita punya depan belakang samping. Depan belakang samping. Allah Akbar. Tetap yang ada di benak kita, kelingking ketemu kelingking itu tetap harus diutamakan. Emang iya nih. sebelumnya kan belum ngerti Iya. Kita risihkan. Apa orang dipijak yang laki awak gitu kan? Ya, Cari-cari. kayak anak juga gitu. Anakmu lagi sholat di RJ, masa jempol kelingking kakak diinjak-injak gitu kan. Nah, dinasihatin, oh ternyata emang begini, begitu gitu. Iya gitu juga. Kami pun orang ini kami mepet semua. Iya. Terus semakin kita ngengkang, Memang harus mepet. Di mepetnya saya baca. Mepetnya Diginikan ya terus kan kita. Memang betul itu yang paling bagus. disebut kita mepet orang ini kok enggak corona. Jawaban maknya instan aja, corona kak. Iya, enggak mau dia. Dia mepetnya tuh. Kalau ibu-ibu yang tua tuh nggak mau dia mepet, nanti takut pasti bawah kan. Nah, kan ada tipsnya Uni di dalam fikih. Apabila ibu kakinya sakit, ambillah di tepi. Kalau duduk iftirosnya sempurna, itu tidak akan sempit.
Tapi kita kan banyak inspirasi kayak gini. Kalau kayak gini semuanya itu nggak akan sempit, Bu Nora. Pas ke bawahnya. Kalau iftirasnya sempurna. Jadi iftiras itu masalahnya tuh di kaki. Banyak sakit kaki asam urat. Asam urat sampingan. Nah gitu kan. Nah, sampai kayak gitu kan Uni. Iya, Nah, dia itu ternyata kayak gitulah lebarnya. Kayak mana orang nggak kejepit? Kenapa orang nak duduk sini? Gimana orang nggak akan terjepit gitu. Sebenarnya dengan gerakan itu memang benar yang disampaikan anak-anak kita. Lanjut Bu ya. Tidak ada hadisnya yang memiliki hambalia sudah. Ada? Oh, kalau Hambali nggak ada. Tidak ada. Berbeda. Kan hadisnya tuh banyaknya. Kenapa ini bisa berbeda pendapat Uni? Karena Rasulullah kadang seperti ini, kadang seperti ini. Makanya dia punya dalil yang bertolak belakang kan? Kadang Rasulullah seperti ini, kadang Rasulullah seperti ini. Nah, itu ditaklid oleh para imam fikih. Gitu. Dan disebarkanlah ke daerah masing-masing. Siapa yang pertama kali? Kita yang pertama kali itu memang muridnya Imam Syafi'i yang ke Aceh gitu. Makanya kalau kita harus baca sejarahnya. Jadi sehingga itulah yang banyak tersebar di negara kita gitu. Kita nggak boleh menutup mata, menutup hati, merasa yang paling baik. Ini nggak boleh. Ya. Sekarang cara bersedekap dalam sholat. Sedekap paham Bu? Kita takbir ihram. Ini mau gimana caranya nih? Nggak main sembarang aja ya. Nah, gimana tangan Ibu? Belum posisi meletakkannya, baru posisi untuk bersedekapnya kayak mana? Di perut, di atas pusar. Itu cara Di atas perut sama cara letaknya tuh nih. Ini sekarang cara memegangnya nih ya. Ya, pergelangan. Bersedekapnya tuh kayak mana? Ya. Cara bersedekap di dalam sholat, Bu ya. Hand by hand. Beda-beda kan? Sekarang Ibu taruh tangan Ibu ke tangan Ibu itu gimana caranya bersedekapnya? Ini. Yang biasanya gini. Sesuai kebiasaan ya Ustazah. Ya sesuai dengan kebiasaan. Ya ini. Yang mana Syafi'i woi? Ini kita mau belajar. Beda-beda kan? Nah, oke. Kalau perut itu tempatnya. Sekarang caranya itu dulu ya. Oke, yang pertama kita bacakan. Saya udah punya kitabnya nih. Saya udah buat waktu ngisi di BKOW ya. Cuman filenya tak ketemu dari mana. Ujian ya. Oke. Coba lihat catatan berapa tahun yang lalu, Bu Nen? Buku deh Bang. Di Nusaibah ada Ustazah. Nusaibah ya kan? Mungkin ada. Nanya pernah Nusaibah pernah yang dari Ini posisinya nih menyentuh. Ada nih. udah banyak Saya yang lupa nih. berubah Di atas jam. selama ngaji sama Oke, Ustazah. coba ya. Saya sampaikan sih ingat saya. Nanti kalau lupa saya revisi ya. Yang pertama, pendapat Syafi'i. Tempatnya. Kalau Syafi'i itu, ya, dia menggenggam, ya, pergelangan lebih dari pergelangan tangan. Nah,